Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta dukungan Kongres Amerika Serikat untuk memenangkan perang di Gaza. Dalam pidatonya, Netanyahu mendesak Amerika untuk mempercepat pengiriman bantuan militer. Kita akan tanyakan langsung dengan Rio Tuasikal, jurnalis VOA di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Rio. Apa saja isi pidato Netanyahu pada kunjungannya di Amerika? Iya, selamat sore waktu Amerika, pemirsa PTV. Jadi di belakang gedung saya ini adalah gedung Kongres Amerika atau yang biasa dikenal sebagai Capitol. Dan disinilah tadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya selama 52 menit yang disambut tepuk tangan dari para anggota Kongres. Sejumlah pesan yang dia garis bawahi adalah pertama mendesak Amerika Serikat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer, kemudian menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel harus bersatu, dan dia juga mengkritik suara-suara kritis yang datang kepada Benjamin Netanyahu maupun pemerintah Israel, itu yang datang dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ada demo pro-Palestina yang cukup besar yang datang dari para mahasiswa AS. Yang tidak dia bahas justru adalah kesepakatan gencatan senjata atau ceasefire. Menurut pejabat Amerika Serikat, Israel dan Hamas sebetulnya sudah menyetujui proposal gencatan senjata, namun masih membahas teknis-teknisnya. Dan hari ini pidato Benjamin Netanyahu memang tidak dihadiri oleh seluruh anggota Kongres. Kalau dari Partai Republik itu datang semuanya, tapi dari Partai Demokrat itu dilaporkan sekitar 80 atau sekitar setengah anggota Kongres itu tidak hadir. Dan yang hadir adalah dari Demokrat, ini satu-satunya anggota Kongres keturunan Palestina, Rashida Tlaib, yang merupakan anggota dari Partai Demokrat, dan dia mengenakan keffiyeh dan membawa poster unjuk rasa bertuliskan penjahat perang, begitu. Baik, Rio, tidak ada pembahasan mengenai gencatan senjata begitu ya. Lalu bagaimana kemudian tanggapan warga Amerika terhadap kehadiran Netanyahu di sana? Ia disambut dengan unjuk rasa yang cukup besar. Seperti pemirsa dapat lihat dalam laporan sebelumnya, itu memang ada banyak sekali kelompok-kelompok yang berunjuk rasa menyuarakan dukungan mereka terhadap Palestina. Mereka juga mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan bantuan militernya terhadap Israel. Selain unjuk rasa pro-Palestina, ada juga kelompok dari keluarga warga Amerika yang ikut tersandra oleh Hamas pada saat 7 Oktober, dan mereka juga mengecam Perdana Menteri Netanyahu karena dianggap tidak mampu membawa para sandera ini pulang. Nah, demo besar tadi sebetulnya terjadi di sekitar sini. Kalau pemirsa lihat di belakang saya masih ada penjagaan dekat gedung Capitol, dan polisi sebetulnya ini sudah mulai membuka jalan-jalan di sekitar sini, jadi mobil sudah bisa lalu lalang kembali. Kemudian orang-orang juga sudah mulai lewat-lewat di sekitar sini. Namun 3 jam yang lalu itu masih ditutup full, dan ada ratusan bahkan ribuan pengunjuk rasa yang membawa bendera Palestina dan menyuarakan desakan mereka. Baik, Rio, ini kita tahu Pilpres Amerika beberapa bulan lagi begitu ya. Lalu bagaimana kemudian isu Israel ini mempengaruhi politik di Amerika Serikat saat ini? Iya, betul sekali, karena memang isu Israel ini cukup menjadi isu yang panas dan menjadi perhatian bagi warga Amerika. Kita tahu bahwa Presiden petahana Joe Biden ini memberikan dukungan yang tiada henti kepada Israel, dan itu membuat sebagian pendukung Partai Demokrat sebetulnya menjauh dari Partai Demokrat, karena sebagian pemilih ini, baik dari keturunan Arab maupun pemeluk agama Islam, merasa penanganan Biden terhadap perang Israel di Gaza ini tidak memuaskan. Jadi mereka cukup berjarak begitu dengan Biden. Dan kalau Netanyahu dianggap datang ke Amerika untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan Biden, dengan Kamala Harris, dengan Trump, tapi baik, tiga Rio, kami orang sudah ini menangkap tidak. misi pesan Anda bahwa isu Israel kemudian sangat mempengaruhi politik Amerika saat ini. Terima kasih, Rio Tuasikal, selamat bertugas kembali.